Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mr. Jack. Kali ini saya akan membahas tentang materi perakitan komputer. Nah, khususnya hardware yang diperlukan saat kita nanti merakit sebuah komputer dari nol sampai bisa digunakan. Tapi sebelumnya harus ditonton nanti sampai habis, jangan sampai skip, karena ilmu yang didapat nanti juga akan tidak maksimal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja akan saya preview hardware-nya apa saja yang dibutuhkan untuk merakit sebuah komputer. Oke, untuk yang sudah di depan ini adalah sebuah layar monitor. Mestinya sebuah komputer ada sebuah tampilan yaitu berupa monitor. Di sini contohnya adalah monitor LED. Oke. Untuk yang model lama menggunakan sebuah tabung CRT. Untuk perkembangannya sudah semakin pesat. Sekarang sudah kemasannya ramping, tipis, dan juga hemat energi untuk konsumsi daya listrik yang dibutuhkan. Oke, berikutnya adalah casing. Apa itu casing? Casing itu nanti disebut juga wadah atau tempat untuk melindungi hardware dimasukkan di dalam sebuah wadah ini. Jenis tower itu juga banyak. Jenis tower macam-macam casing itu banyak sekali. Ada desktop, tower itu ada yang mini, middle, kemudian yang tinggi. Oke. Nah, nanti semua hardware dimasukkan di dalam casing, kecuali tadi mestinya monitor tadi tetap di luar. Berikutnya keyboard dan mouse. Ini pasangan sehidup semati yang tidak bisa dipisahkan, yang mana fungsi dari keyboard mestinya sudah pada tahu. Kemudian mouse fungsinya untuk apa? Yang saya bahas di sini adalah koneksi atau penghubungan antara mouse atau keyboard ini ke motherboard atau komputernya. Nah, yang pertama nanti ada yang dari jenisnya portnya PS2, ada yang USB seperti ini. Ini dengan menggunakan kabel. Kalau tidak menggunakan kabel tetap nanti juga pakai USB, tapi jenisnya adalah wireless, yaitu mouse dan keyboard tanpa penghubung kabel. Jadi lebih praktis mestinya dalam kerapian dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya ini adalah power supply. Fungsinya mestinya memberikan tegangan nanti ke hardware, ke semua hardware yang ada di komputer. Di sini ada tombol power, ada nanti ini ada jalur ke listrik, satu daya, kabelnya, kabel power namanya. Di sini ada kipas pendingin, menjaga suhu yang ada di dalam
power supply ini biar terjaga tetap dingin meskipun dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, di sini ada datasheet keterangan untuk tegangan yang keluar sesuai warna kabel. Di sini warnanya banyak sekali. Oke, tapi yang paling bagus sering dibuat untuk soal itu adalah hanya 2 warna, yaitu antara kuning dengan merah. Yang mana kuning adalah tegangannya 12 volt, sedangkan merah adalah 5 volt. Untuk jenis power supply ini juga banyak sekali, tapi yang sering digunakan adalah sekarang adalah jenisnya ATX. Ini banyak sekali port juga. Nanti ke motherboard, papan induk. Ini untuk power supply, ketegangan hard disk maupun CD-ROM. Ini pin 4 ATX. Oke, berikutnya motherboard. Nah, ini disebut juga papan induk, di mana nanti beberapa hardware terpasang di sini. Yang ini sudah terpasang adalah prosesornya sekalian. Nih, ada prosesor. Ini otak dari komputer. Jadi komputer kalau tanpa ini berarti tak berotak. Oke, untuk papan induk di sini banyak sekali slot, port, dan soketnya. Ini kalau dibahas nanti waktu yang lama juga, tapi sekilas saja. Intinya ini adalah papan induk. Nanti video di pembelajaran yang lain akan saya bahas tentang motherboard ini, dari nama port semuanya, fungsi, khusus hanya materi motherboard. Berikutnya ini adalah RAM, random access memory. Di sini jenisnya juga banyak. Di sini ada kecepatan, kapasitas, dan lain sebagainya. Macamnya banyak sekali untuk RAM. Nah, ini contoh di sini adalah jenisnya DDR3. Jenis yang saya pegang ini. Oke, selanjutnya ini adalah hard disk. Untuk hard disk ini juga bervariasi, bermacam-macam. Untuk ini jenisnya serial ATA atau SATA. Ini kemudian kapasitas dari hard disk ini juga bermacam-macam, yang sekarang sampai tera. Untuk yang di sampel yang contoh ini adalah kecil, ini cuma 160 GB. Ini lama. Untuk yang baru sudah sampai 1 tera yang beredar. Ini adalah kabel SATA, yaitu menghubungkan antara hard disk ke motherboard. Satunya nanti adalah port 1 daya dari power supply yang jenisnya SATA. Ini berikutnya adalah heatsink fan.
Ini adalah pendingin, fungsinya mendinginkan suhu yang ada pada prosesor. Jadi prosesor itu panasnya bisa diredam oleh heatsinknya, kemudian fan-nya ini adalah untuk mendinginkan panas yang berlebih. Berikutnya nanti adalah video bagaimana cara merakit sebuah komputer nanti sampai bisa digunakan, yaitu nanti dari hardware tadi yang sudah saya sebutkan, kita masukkan semua di dalam sebuah casing tadi, kita kemas. Setelah itu nanti sebuah hardware atau perangkat keras tidak akan bisa digunakan tanpa adanya campur tangan nyawa. Nah, nyawanya di sini nanti adalah berupa software. Oke, untuk hari ini cukup sekian dulu untuk perakitan komputer, khususnya adalah mengenal hardware yang diperlukan untuk merakit sebuah komputer. Demikian video kali ini, semoga dapat dipahami, dimengerti. Untuk kurang jelas dan pertanyaan bisa mengisi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, share untuk segera mengetahui video-video atau konten yang berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.